Sukolilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan selalu rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Saujana Story. Kisah-kisah dari Saujana Story selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung tapi lupa nih ternyata belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Himparan hijau daun lebar terlihat di lereng gunung. Dedaunan berstruktur lebar itu terlihat serupa batu zamrud. Jika dipandang dengan seksama, terdapat sesuatu yang bergerak, manusia-manusia yang terlihat kecil menggunakan caping penutup kepala sambil menyemprotkan sesuatu. Rustam berkendara sembari mengangkut tumpukan daun di boncengan belakang dan bagian depan sepeda jengkinya. Sebagai lelaki yang hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 5 SD, dia hanya bisa membantu orang tuanya sebagai petani penggarap. Adalah daun tembakau, komoditas yang sekarang ia bawa untuk nantinya dijemur dan dibawa ke pabrik yang ada di desa itu. Sebagian area memang sudah siap dipanen, selagi area lain masih harus menunggu waktu. Masa tanam sengaja diberi jeda agar rantai pasok di area itu terus berkesinambungan. Terlebih, masa tanam yang tergantung musim membuat waktu tanam dan panen yang terbatas. Rustam menurunkan barang bawaannya di depan sebuah gedung besar dengan halaman luas, dengan hamparan gedek dari anyaman bambu yang digunakan untuk menjemur. Tumpukan daun tembakau menggunung di sebuah gudang yang nantinya dipotong-potong sebelum nantinya dijemur. Di dalam bangunan, sekumpulan ibu-ibu dan para wanita di sebuah sudut sibuk memotong-motong tembakau menjadi helai-helai tipis dengan sebuah alat khusus. Sekilas, tempat itu terasa singup, terlihat redup karena tumpukan tembakau yang diikat. Lelaki itu meninggalkan tempat itu untuk kembali ke ladang tembakau untuk kembali mengangkut ikatan-ikatan besar yang sudah menunggu dengan sedikit merasa aneh. Tam, daripada kamu cuma bantu orang tuamu dan hasilnya lewat mereka, lebih baik kamu langsung kerja saja ke Juragan Winarno. Paling tidak hasilnya bisa lebih dan bisa dipakai bantu-bantu orang tua, ucap seorang lelaki berusia 50 tahunan bernama Pawadi. Memangnya boleh, Lek? Tanya Rustam memastikan. Ya boleh. Mendingan kamu ke pabrik langsung, ngomong sama juragan, jawabnya lagi sambil menunjuk ke arah pabrik tembakau tempat ia sering mengantar buntelan daun. Iya, Lek, jawab singkat sambil mengangguk, lalu berpamitan dan mengendarai sepeda jengkinya menuju pabrik sesuai arahan Pawadi. Desa Sukolilo yang sedang panas tersengat terik mendadak terasa sejuk. Bagaimanapun juga, Rustam membutuhkan uang untuk membantu kedua orang tuanya, juga untuk biaya hidupnya sendiri. Terlebih, ia memiliki mimpi untuk bisa merantau ke kota dan mengadu nasib agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Namun, ia tak mungkin berangkat tanpa modal.
dia juga butuh uang saku untuk biaya hidup, setidaknya untuk beberapa bulan awal hingga ia benar-benar mendapat penghasilan. Setiap deret kata yang terucap dari bibir hitam Lewadi membuat semangatnya terbakar. Ada asa yang terpercik sehingga ia merasa mendapatkan harapan baru untuk bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Jalanan yang tak rata tak menjadi halangan baginya. Meski sesekali ia harus oleng karena roda sepedanya melindas batu-batu kecil di sepanjang perjalanan yang sama sekali belum disentuh aspal dan modernisasi. Kayuhannya terasa ringan, senyumnya merekah seiring harapnya yang membesar. Tak jauh dari tempatnya mengayuh, terdapat sebuah gapura bertuliskan Kretek Rojo dengan aktivitas di halamannya yang luas. Rustam berhenti tepat di depan gapura, lalu memarkirkan sepedanya menyandar di deret pagar kayu yang mengelilingi tempat itu. Dia merasa gugup, jantungnya dengan kencang berdegup sehingga ia harus mengatur nafasnya agar semuanya kembali tenang, dan mendatangi seorang pria parubaya dengan kemeja dan sedang menunjuk memberi pengarahan. Dialah Juragan Winarno, lelaki berusia awal 40 tahunan yang meneruskan usaha orang tuanya di usia muda hingga menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Kula nuwun Juragan, saya dapat informasi dari Lewadi, katanya pabrik sedang butuh perbantuan untuk angkat tembakau sama antar rokok ke pengecer, ucap Rustam melebihkan perkataan Lewadi sambil terus terlihat tenang. Loh, kamu itu anaknya Lek Bari kan? Tak kira kamu sudah merantau ke kota, jawab Juragan Winarno yang memang jarang bertemu dengan orang di luar pabrik. Saya pengen Juragan, tapi merantau juga butuh modal. Kalau boleh, saya ingin kerja di pabrik Juragan, ucapnya sambil menundukkan pandangan sembari sesekali menganggukkan kepala karena sungkan. Ya wes, kalau gitu kamu ke dalam dulu, datangi Mas Gatit, nanti kamu dikasih tugas sama dia. Ayo sana, dalam, jawab Juragan Winarno sambil tersenyum, kemudian memalingkan pandangan dan kembali mengawasi proses pengangkutan tembakau yang sudah bertransformasi menjadi batangan kretek. Matur nuwun Juragan, ucap Rustam kemudian meninggalkan Juragan Winarno yang menatap punggung Rustam sembari tersenyum. Siang itu terasa begitu sibuk karena bertepatan dengan masa panen dan pengantaran berkotak-kotak rokok kretek menuju pasar dan para pengecer. Hal itu membuat Juragan Winarno dengan mudah menyetujui permintaan Rustam yang butuh pekerjaan. Ditambah, sudah tentu ia membutuhkan lebih banyak tenaga untuk perbantuan, dan sudah tentu ia juga menjadi salah satu orang, bahkan satu-satunya orang yang akan dimintai bantuan jika ada warga desa yang butuh pekerjaan. Juragan Winarno adalah pusat dari rotasi semesta di desa, membuatnya selalu dikelilingi orang-orang yang bergantung padanya, hingga satu persatu orang itu akan tertabrak, terpinggir, hingga berada di tepian rotasi dan menghilang. Rustam berpakaian rapi sambil mengayuh sepedanya menuju pabrik. Hari ini ia bertugas mengantarkan rokok-rokok yang sudah dikemas menuju pasar dan para pengecer. Di depan pabrik, sebuah mobil bak terbuka yang moncongnya menghadap keluar sudah bersiap untuk mengantar, hanya menunggu muatannya penuh. Rustam memarkirkan sepedanya, kemudian menemui seorang sopir yang akan mengantarnya menuju pasar. Dia tak menyangka orang yang akan mengantarnya adalah Lewadi, orang yang menyuruhnya meminta pekerjaan kepada Juragan Winarno. Karena keduanya sudah saling kenal, terlebih
Lekwadi rumahnya tak jauh dari rumah keluarga Rustam, maka obrolan pun terjadi tanpa ada rasa sungkan. Sesekali, Lekwadi memberikan petuah agar Rustam bisa mengambil hati juragan. Mana tahu, dia bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dan uang yang lebih banyak. Untung-untung jika Rustam bisa menjadi orang kepercayaan sang juragan. Mobil bak terbuka berjalan melewati luas hamparan ladang tembakau yang sebagiannya sudah selesai dipanen. Mereka menuju pasar yang letaknya 2 desa dari desa mereka. Asap mengepul di kabin sopir dan penumpang mengiringi obrolan 2 manusia beda generasi itu. Rustam bertanya, bagaimana Juragan Winarno bisa membesarkan pabriknya sampai seperti sekarang, padahal ia meneruskan usaha orang tuanya di usia muda. Lelaki berusia 50 tahunan itu menceritakan segalanya yang ia tahu, terutama bagaimana Juragan Winarno berusaha membuka jaringan dagangnya hingga ke kota sebelah. Rustam sudah tentu merasa kagum, karena persaingan pabrik tembakau rumahan sudah tentu sangat ketat, apalagi sang juragan harus bersaing dengan mereka yang usianya sudah tentu lebih tua dan sudah lebih dahulu terjun. Rustam, nanti kalau Juragan Win nyuruh sesuatu, kamu nurut. Pokoknya jangan nolak. Dia itu ndak suka kalau permintaannya ditolak. Apalagi kamu sudah dibantu, sudah dikasih pekerjaan, ucap Lekwadi memberi nasihat. Gelek, jawab Rustam singkat. Sudah 2 bulan berlalu, Rustam sudah sangat terbiasa dengan segala kegiatannya. Dia bahkan tak memilih-milih dan protes jika sang juragan menugaskannya melakukan sesuatu yang bukan tugasnya. Sesekali ia membantu para perempuan memotong-motong helai tembakau yang digumpal menjadi irisan tipis untuk kemudian dijemur. Sesekali ia diminta untuk menggantikan mereka yang bertugas untuk berdinas malam dan menjaga gudang, atau kadang ia menggantikan Lekwadi mengantarkan tembakau ke kota lain. Semua itu dilakukan sesuai arahan Lekwadi. Ia sama sekali tak pernah menolak dan terus menuruti setiap tugas dari sang juragan. Hari ini hari Selasa, Rustam mendapatkan jatah menjaga gudang dan pabrik untuk menggantikan pekerja yang belum mendapatkan libur. Sudah lebih 2 bulan ini tak ada hujan, membuat tanah di area itu terlihat kering jika tak diairi. Nilai lebihnya adalah malam menjadi begitu terang. Terlebih, listrik belum memasuki desanya. Satu-satunya rumah yang terang hanyalah rumah Juragan Winarno, karena ia memiliki penerangan bertenaga aki yang bisa ia gunakan di kala malam. Sambil membawa senter aluminium bertenaga baterai dengan lampu yang terangnya tak seberapa, ia berkeliling. Rustam mengitari gudang dan pabrik, tak ketinggalan memeriksa bagian luar yang berbatasan dengan ladang tembakau kosong karena sudah dipanen terlebih dahulu. Meski seluruh warga desa sangat menghormati sang juragan, namun bisa saja ada orang yang hendak mencuri atau berbuat sesuatu yang bisa merugikan sang juragan. Karena itu ia berkeliling seorang diri hingga area-area yang mungkin saja bisa dijadikan tempat untuk memasuki area pabrik dan gudang. Tak banyak yang bisa dilihat. Malamnya terasa begitu ramai dengan suara tonggeret dan jangkrik yang bersahutan. Tak ketinggalan suara kepak kelelawar yang sesekali melintas untuk mencari pohon yang sudah berbuah. Rustam melangkah santai memasuki gerbang dan menguncinya. Dia menuju gudang dengan aroma tembakau yang menguar untuk beristirahat sejenak sembari menunggu waktu untuk patroli selanjutnya. Ia mensejajarkan kursi kayu
hingga bisa ia gunakan untuk merebahkan diri. Senter yang ia genggam sudah dimatikan dan ditaruh di atas meja. Penerangan satu-satunya hanyalah dari lampu minyak dari botol kaca bekas minuman yang diberi sumbu sekilas hampir mirip dengan bom Molotov. Kresek, kresek. Suara gembersak terdengar dari sudut terjauh gudang. Rustam tak bergeming. Dia menganggap itu hanyalah tikus yang berjalan di bawah rak tumpukan daun tembakau yang menggunung. Lelaki itu masih memejamkan matanya meski berusaha untuk tetap terjaga dan tidak kehilangan kewaspadaan dan kesadarannya. Suara gemersak itu masih saja terdengar. Rasanya semakin nyaring hingga ia mulai merasa terganggu. Kretek, kretek. Suara gemersak itu terus terdengar dibarengi dengan suara gemeretak serupa ketukan jemari di kayu. Rustam bangkit dari posisinya dan duduk. Sembari mendengarkan dengan seksama, dia merasa setiap bunyi yang ia dengar sudah tak wajar lagi. Ditambah malam tiba-tiba menjadi hening dan juga dingin. Gudang tempatnya berjaga semakin lama terasa semakin lembab. Dia terjebak di kondisi hawa yang dingin tapi tak nyaman, seakan tempat itu tengah dipenuhi orang banyak. Rustam bangkit dari duduknya, mengambil senter dan menyalakan. Tak lupa ia mematikan lampu minyaknya. Dia tak ingin mengambil resiko. Lelaki itu melangkah pelan menuju arah suara yang masih bergemeresak dan bergemeretak. Semakin ia melangkah lebih dekat, bebunyian itu semakin terdengar jelas. Semakin ia mendengar jelas, degup jantungnya semakin kuat karena entah mengapa ia tiba-tiba dihinggapi rasa takut yang terasa menyergap. "Sopo iku?" serunya dengan nada menghardik. Sembari mengarahkan senter ke sumber suara, ia terus mendekat. Dengan perlahan, peluh menetes di dahinya karena gugup. Krak! Rustam terkejut kala kakinya menginjak ranting kering yang entah datang dari mana. Ketika ia menyorotkan kembali arah senternya ke ujung rak, ia terdiam. Tatapannya nanar dan tak bisa bergerak sementara sorot cahaya senternya menyinari sesuatu yang sudah tentu tak sepatutnya ada di sana. Desis terdengar dari depan Rustam. Cahaya kuning redup lampu senter aluminium itu menyorot sebuah kepala yang tengah mengintip dan memandang ke arah Rustam sambil berdesis, menampakkan giginya yang menghitam dengan bibir pucat kehitaman. Wajah putih kebiruan dengan gurat-gurat kehitaman terlihat jelas. Rustam tak mampu bergerak. Ia hanya bisa menahan nafas sambil dipaksa untuk terus menatap. Dia merasa ingin berteriak, namun tenggorokannya terasa tercekat. Bukan karena wajah yang ia lihat, melainkan mata dari sosok yang tergantung itu keluar dari lubang yang menjadi wadahnya. Bola mata itu bergantung-gantung, bergetar seirama dengan setiap desis dan gerakan kepala yang tengah mengintipnya. Dalam kondisi mematung, dia bisa melihat tangan di bawah kepala yang menggenggam kaki rak, jemari kurus dengan kuku yang tercabut, kulit yang biru pucat dan keriput seperti terlalu lama terendam, juga lendir yang menetes dari mulut dan genggaman jemari. Sopo kowe? Rustam menghardik kala ia sudah bisa mengatur nafas dan mengumpulkan keberanian. Mendapati lelaki yang sedang berdiri sambil memegang senter itu menghardik, sosok yang tengah mengintip itu sembari berdesis lantas bergerak bersembunyi kembali ke rak tembakau. Rustam tak tinggal diam. Dia menguatkan kakinya dan melangkah mengikuti ke balik rak sambil menyorot ke sudut tergelap. Tak ada apapun. Apa yang tadi nampak di depan matanya tak lagi terlihat, namun suara gemersak itu justru kembali terdengar dari satu sudut ke sudut lain hingga Rustam merasa bingung. Dia tak mungkin berlarian mengikuti sumber suara, ditambah suara yang terdengar berpindah begitu cepat.
Rustam berbalik dan berjalan menuju tempatnya beristirahat. Ingin sekali dia menafikan apa yang baru saja ia lihat dan sedang didengarnya, namun apa yang ia pikirkan tak selalu sejalan dengan realita. Setiap kakinya melangkah, suara desis dan gemeresak itu justru terasa mengikuti arahnya berjalan. Di luar, rasanya begitu riuh. Tak ada suara tonggeret dan jangkrik yang tadi bersautan, berganti suara tak jelas seperti banyak orang yang tengah mengobrol. Seketika gudang yang sepi itu terasa begitu ramai, membuat Rustam yang tadinya ingin kembali ke deret kursi yang sudah ia susun menjadi mengalihkan niat dan memeriksa area luar. Pintu gudang dibuka. Ia menyoroti halaman yang dipenuhi dengan tumpukan gedek bambu tempat menjemur tembakau. Tak ada seorang pun di sana. Namun, makin lama suara-suara riuh itu kian santer terdengar. Rustam sadar itu bukanlah suara biasa, namun jiwa mudanya yang bergelora membuat adrenalinnya terpacu dan terus mengikuti sumber suara. Ya, bukan dari halaman gudang dan pabrik, melainkan dari sisi di balik tembok. Tumpukan kunci yang berada di kantong celana ia keluarkan. Satu anak kunci ditancapkan ke sebuah gembok besar. Rustam melangkahkan kakinya keluar gerbang dan menuju sisi kiri bangunan, area ladang tembakau yang sudah kering karena sudah dipanen. Tepat di ujung tembok, Rustam kembali terdiam. Dia mendapati banyak sekali hal yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tempat yang tadinya hanya ladang mendadak menjadi penuh dengan riuh orang berjualan. Terdengar suara tawar-menawar, terdengar ucapan terima kasih, namun ia bergidik. Bulu halus yang tertidur di sekujur tubuhnya mendadak menebang. Ia mendapati sebuah pasar dengan masyarakat yang sama sekali bukanlah manusia. Ada yang tengah menawar sambil memegangi kepalanya sendiri, ada yang berjalan tanpa kaki dan melayang, juga ada ular besar dengan kepala manusia, dengan rambut acak-acakan dan taring memanjang keluar dari celah bibirnya. Aku harus cepat pergi, batinnya, kala menyadari apa yang nampak di tempat itu adalah riuh pasar setan yang tengah berdagang barang-barang yang tak ia mengerti. Satu hal yang paling terlihat jelas hanyalah benda serupa daging dengan tetes darah yang langsung dimakan oleh sosok besar berbulu dengan jaling panjang. Rustam hanya tahu bahwa ia berjaga di hari Selasa, namun ia lupa bahwa ada weton khusus yang membuat hari piketnya menjadi teramat istimewa, Selasa Kliwon. Beberapa waktu berlalu, Rustam berbaring di peraduannya yang terbuat dari kayu beralas kasur kapuk tua yang dilapisi kain terang sebagai sprei. Sudah lebih 1 minggu ini, ia tak bisa bangkit dari peraduannya karena merasa lemas. Sejak sepulang dari piket malam, Rustam mendadak demam, keringat dingin sebesar bulir jagung selalu nampak di dahinya. Wajahnya pucat dan lemah, sehingga ia harus beristirahat total di rumah. Orang tuanya menggarap ladang, sesekali pulang untuk menjenguk dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Sementara Rustam tak mampu bekerja, segala tugas yang tadinya ia emban akhirnya diurus oleh Lewadi. Lelaki itu sesekali menjenguk Rustam untuk memastikan ia benar-benar sedang tidak sehat dan tidak sedang mencari alasan untuk menghindari pekerjaan. Lewadi pula yang melaporkan keadaan Rustam pada Juragan Winarno, memastikan agar pemuda itu tak dipecat dan kehilangan pekerjaannya. Terlebih, ia baru 2 bulan bekerja. Terlalu cepat baginya untuk mencari alasan agar bisa berhenti. Terlebih Juragan Winarno selalu memberikan bonus dan memperlakukan Rustam begitu baik. Desa Sukolilo selalu terlihat riuh di kala siang dan sepi di kala malam
Keadaan ekonomi dan ketimpangan pembangunan membuat area itu masih saja dilanda kegelapan tanpa aliran listrik seperti di kota. Karena itu pula, desa Sukolilo selalu sepi kala malam. Pun, jika ada yang melintas dan berkegiatan, itu hanyalah mereka yang ditugaskan untuk berjaga di area gudang dan pabrik. Tak ada seorang pun yang berjaga di gubuk di tengah ladang kala malam di masa panen. Semua orang di desa merasa tempat tinggal mereka relatif aman dari pencuri, terutama pencuri hasil panen yang siap diangkut. Bukan tanpa alasan, namun mereka sudah dilarang oleh para pendahulu untuk berada di area ladang dan persawahan. Semua orang di desa selalu mendapati satu alasan mengapa mereka tidak diperbolehkan berada di area persawahan dan ladang kala malam. Alasan itu tak lain dan tak bukan adalah hal-hal berbau mistis yang dijadikan pantangan, terutama di malam-malam tertentu. Pikiran yang masih begitu sederhana, pendidikan yang rendah, serta cerita-cerita yang dikaitkan dengan mistisme dan budaya membuat mereka patuh. Meski tak ada seorang pun dari mereka yang bisa memberi kesaksian, tidak ada. Hingga Rustam bercerita kepada orang tuanya. Pemuda itu masih merasa lemas. Meski kesehatannya sudah lebih baik dari sebelumnya, demam yang mendera sudah mereda, tubuhnya tak lagi terguyur keringat dingin yang terus-terusan membuat pakaian dan selimutnya basah. Dia juga sudah bisa makan lebih banyak, meski dengan lauk sederhana. Rustam berniat menunggu 1 atau 2 hari untuk memastikan kesehatannya. Dia merasa tidak enak pada Juragan Winarno karena libur terlalu lama. Sang juragan sudah terlalu banyak membantunya hingga keluarganya bisa hidup lebih baik. Setidaknya, ia tak setiap hari makan tiwul, gaplek, atau nasi jagung. Ia masih belum mau menceritakan apa yang ia lihat malam itu pada siapapun, tak terkecuali orang tuanya. Dia beranggapan bahwa orang tuanya nanti akan khawatir kala ia kembali diminta untuk jaga malam. Terlebih, cerita-cerita seperti itu sudah begitu terpatri di kepala mereka karena sudah dikisahkan sejak dahulu dari para pendahulu. Dalam kekhawatirannya, Rustam berusaha untuk berani dan kuat, namun entah jika saat itu kembali datang. "Piye Tam? Wes mari," tanya Juragan Winarno saat Rustam kembali masuk kerja dan hendak mengantar pasokan kretek dan tembakau. "Sampun Juragan, kayaknya kemarin itu masuk angin," jawabnya sungkan dengan alasan yang sama sekali tak masuk akal. Bagaimana mungkin masuk angin hingga hampir 2 minggu? Sudah tentu ada sebab lain yang membuat Rustam tak bisa masuk kerja karena jatuh sakit. Ditambah, Juragan Winarno sudah mendapatkan laporan dari Lewadi. "Makanya, kalau waktunya jaga malam itu pakai jaket. Kalau perlu, bawa wedang jahe supaya hangat," ucap Juragan Winarno sambil membubuhkan senyum di bibirnya yang gelap karena terlalu banyak merokok kretek. "Oke Juragan," jawab Rustam singkat sambil menganggukkan kepala. Kemudian berpamitan karena mobil yang akan ia kendarai sudah penuh dengan logistik. Rustam pergi mengendarai mobil bak terbuka bersama Lewadi menuju pasar dan beberapa pabrik kretek rumahan untuk mengantarkan tembakau yang sudah diikat menjadi gelondongan besar. Juragan Winarno berdiri menatap mobil bak miliknya yang perlahan menghilang di ujung cakrawala. Lelaki itu tersenyum. Ia tak mau memarahi Rustam karena pemuda itu begitu cekatan dan penurut, dan sudah tentu karena Rustam yang akan membuat usahanya menjadi lebih besar. Dia teringat pada masa lalunya ketika diminta untuk melanjutkan usaha keluarga.
Ayahnya yang sudah sakit-sakitan ditambah ibunya yang sudah dipanggil Sang Pencipta membuatnya harus pasrah pada keadaan dan dipaksa untuk mengerti segala sesuatu yang tadinya tak pernah ia perhatikan. Masa mudanya yang tadinya ingin digunakan untuk bersenang-senang seperti layaknya anak pengusaha lain mendadak sirna karena sang ayah tak mampu lagi beranjak dari peraduannya. Hingga kedua orang tuanya tiada, akhirnya pabrik itu sepenuhnya menjadi miliknya beserta segala problematika dan setiap konsekuensi yang harus ia terima. Tak terasa, sudah 35 hari dari waktu Rustam berjaga dan menemukan hal aneh di dalam gudang. Malam ini ia kembali diminta untuk berjaga dan menggantikan seorang pekerja yang sakit. Sejak sore, Rustam sudah mempersiapkan tubuhnya, juga jaket dan jahe yang sedari sore sudah ia potong-potong dan tinggal direbus tak lama sebelum ia berangkat. Senter, jaket dan selimut sudah ia taruh di meja persegi sederhana di tengah rumahnya. Rustam meniup bara di tungku dengan sebuah bambu agar apinya bisa menyala lebih besar. Di atas tungku, sebuah ceret dengan bagian bawah yang gosong berisi air dan potongan jahe. Dia menunggu dengan sabar. Tak lupa, ia menambahkan gula ke dalam ceret agar bulir-bulir kecil itu bisa langsung larut bercampur dengan air tanpa harus ia aduk. Di sebelahnya, sebuah termos plastik berukuran sedang menunggu untuk diisi. Rustam sudah mempersiapkan dirinya. Dia sudah menguatkan mental jika malam ini dia akan kembali bertemu dengan sosok apapun yang waktu itu mengintipnya dari belakang rak tembakau. Dia butuh uang. Dia butuh kehidupan yang lebih baik. Ia tak boleh membiarkan rasa takutnya menang, meskipun merasa takut adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Gerbang sudah ditutup dan digembok. Rustam sudah memarkirkan dan menyandarkan sepeda jengkinya di tumpukan gedek bambu tempat menjemur tembakau. Dia menarik napas panjang, kemudian memasuki gudang dan menyusuri setiap jengkal sudut gelap dengan senternya. Merasa semua aman terkendali, Rustam semakin masuk dan duduk di deret kursi tempatnya berjaga di malam sebelumnya. Rustam membakar rokok kretek sembari mendengarkan radio yang sengaja ia bawa untuk mengusir sepi. Wedang jahe sudah ia tuang di sebuah gelas kaca yang tertelungkup di atas meja. Sambil mendengarkan siaran berita, Rustam menikmati setiap hembus asap hasil pembakaran tembakau. Rasanya begitu tenang, tak ada suara lain selain radio yang ia bawa untuk mengusir sepi. Pewarta memberitakan soal gerakan non-blok yang begitu gencar digaungkan di awal 90-an, disusul dengan berita tentang perang Timur Tengah. Rustam yang sendirian merasa ditemani dengan hadirnya suara sang pewarta berita. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya sesuatu memang tengah menemani, namun belum menunjukkan eksistensinya. Malam kian meninggi. Hawa terasa semakin dingin. Jaket yang tadinya masih ditaruh di meja kini sudah dikenakan untuk melindungi tubuhnya yang belum lama sembuh dari sakit. Wedang jahe sudah disesap untuk menghangatkan dari dalam. Rustam merasa apa yang ia persiapkan sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan rencana dan perkiraannya. Krak! Bunyi sesuatu yang patah terdengar, bergaung memantul menghantam atap gudang yang tinggi. Rustam menyambar senter, menyalakan dan menyorot ke sumber suara. Tak ada seorang pun. Dia sudah begitu siap jika bertemu dengan sosok kepala yang kala itu sempat menatap dan menyeringai padanya. Pemuda itu mengumpulkan niat, kakinya mantap menjejak, berdiri tegak. Dia melangkah pelan, berhati-hati, berusaha tanpa suara, meski sorot senternya terasa redup di ujung gudang.
Dia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang terasa semakin cepat. Benar, di ujung gudang ia bisa melihat sesuatu berwarna hitam yang menjuntai beberapa senti dari lantai. Gumpalan hitam itu bergerak, memperlihatkan wajah yang sama dengan malam sebelumnya. Sosok wajah dengan mata yang keluar dari tempatnya bersarang, kulit pucat kebiruan dengan kurat biru kehitaman, serta bibir pucat menyeringai tertawa padanya. "Sopo kowe?" Hardik Rustam. Dengan keberanian yang sudah ia persiapkan, dia tidak boleh takut, tak boleh kalah baginya. Makhluk seperti itu hanyalah figuran dari dunia fana yang dihuni oleh mereka yang bernyawa. Tak ada alasan baginya untuk takut. Tawa dari tenggorokan yang tercekat terdengar bergaung, berpindah dari satu sisi ke sisi lain seperti audio surround yang terdapat di sebuah bioskop. "Ojo ganggu!" Hardik Rustam lagi dengan mata yang tak lagi nanar. Kedua alat penglihatannya itu nyalang, menantang, seolah tak ada sisa ketakutan yang sebelumnya ia rasakan. Tak ada jawaban, melainkan tawa tercekat yang kembali terdengar. Namun sesuatu terjadi. Langkah mantap Rustam dengan matanya yang nyalang mendadak luntur. Tungkai-tungkainya terasa lemah. Mata nyalangnya kembali nanar. Keberanian yang tadinya berapi-api mendadak redup, digantikan rasa takut yang menyelimuti jiwanya. Pemuda itu kembali membatu. Tak ada kata yang bisa ia lontarkan kala kepala yang tadinya hanya berada beberapa jengkal dari tanah mendadak bergerak terangkat dan terangkat semakin tinggi. Begitu tingginya, Rustam bahkan tak lagi mendapati wajah mengerikan yang tadi menyeringai padanya. Digantikan pemandangan tungkai-tungkai panjang dengan telapak besar dan jemari kurus yang terjulur. "Ulur-ulur betinnya." Rustam berusaha mengarahkan sorot senternya ke atas, mengikuti wajah yang tadi menyeringai. Namun semakin dia mendongak, wajah itu semakin tak terlihat karena sosok itu menjadi semakin tinggi. Tungkai yang terlihat di hadapannya hanyalah sebagian kecil tulang kering berbalut kulit tanpa lapisan otot dan daging. Brak! 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 Suara gebrakan terdengar berkali-kali, menghantam atap dan rak-rak yang tersusun seolah ada kemarahan yang sedang diluapkan. Rustam tak lagi bisa menemukan semangat dan keberanian. Radio yang tadinya mengeluarkan suara dari pewarta berita kini berubah menjadi alunan gending magis yang membuat tempat itu seperti dunia yang lain. Rustam berusaha menyorot ke area lain, namun ia tak lagi menemukan deretan rak. Dia seperti berada di batas dua dimensi yang saling bertabrakan. Ia menoleh. Di belakangnya masih ada deretan rak dan meja tempatnya meletakkan radio, namun di depan dan kiri kanannya justru tak lagi sama. Yang nampak hanyalah persawahan dengan lalu lalang bola api dan sesuatu yang menggelinding di tanah. Pemuda itu bergerak mundur perlahan. Ada hawa yang berbeda di kaki dan badannya. Kakinya satu langkah di belakang dan hanya beralas sandal jepit merasa lebih hangat, sementara sekujur tubuhnya terasa dingin. Dia tak boleh terjebak. Dia harus pergi sebelum sepenuhnya menghilang di antara batas dimensi dua dunia yang bertabrakan. Pemuda itu berbalik, berlari keluar dari gudang, meninggalkan radio dan wedang jahenya. Malam berganti, matahari sudah berada di puncak kepala. Para petani penggarap dan pekerja pabrik bergantian menyantap makan siang. Rustam, pemuda yang tadinya ditugaskan untuk berjaga malam, baru berani kembali ke gudang saat tengah hari untuk mengambil radio dan termos wedang jahe. Dia juga sudah mempersiapkan diri untuk menghadap Juragan Winarno karena ia hendak berhenti dari pekerjaannya.
Beberapa ratus ribu dari gaji sebelumnya mungkin cukup untuk dijadikan bekal pergi ke kota. Sepurane juragan, saya mau berhenti bekerja di pabrik. Saya mau merantau ke kota, ucap Rustam setelah sebelumnya dicecar dengan berbagai pertanyaan perihal dirinya yang tak ada di gudang saat para pekerja tiba. Loh, onopo? Kok malah dadak ngene? Apa gajimu kurang? Tanya Juragan Winarno karena merasa keputusan Rustam terasa begitu mendadak. Ditambah ia baru saja berbuat kesalahan karena meninggalkan gudang dan gerbang dalam keadaan tak terkunci. Rustam merasa ragu. Apakah ia akan tetap beralasan akan pergi merantau atau jujur perihal apa yang sudah menimpanya semalam dan malam horor sebelumnya? Ono potam ngomongo, pinta Juragan Winarno dengan nada halus tapi tegas. Dengan ragu, mau tak mau Rustam akhirnya berkata jujur. Dia menceritakan semua yang sudah ia lihat dan ia alami. Dia bahkan bercerita dan menggambarkan dengan begitu detail hingga Juragan Winarno hanya bisa diam dan mendengarkan. Sang juragan hanya mengangguk sembari sesekali mengelus dagunya sendiri yang tidak ditumbuhi jenggot. Juragan mengangguk. Dia mengerti apa yang dialami Rustam sudah pasti menyisakan trauma yang membekas hingga waktu yang tak pernah ia tahu. Dia juga bisa memaklumi keputusan pemuda itu. Wes, nak ngono ceritane. Iki gajimu. Pokoknya ojo sungkan balik kerja nang kene ya. Ucapnya sembari memberikan lembaran uang sisa gaji Rustam dan berharap pemuda itu bisa kembali bekerja padanya. Dua lelaki itu berpisah setelah Rustam mengungkapkan niatnya pergi merantau. Bahkan Juragan Winarno mau memberikan tumpangan padanya. Nantinya Rustam akan diantar ke kota oleh Lekwadi sembari mengantarkan pasokan kretek dan tembakau. Rustam tersenyum, juragannya begitu baik dan mengerti. Rustam sudah bersiap sejak pagi. Pakaian dan semua barang keperluannya sudah disimpan di sebuah tas berukuran sedang. Ini adalah waktu yang ia tunggu. Dia akan pergi merantau ke kota demi kehidupan yang lebih baik. Di tepi jalan, sebuah mobil bak terbuka sudah menunggu. Dialah Lewadi beserta tumpukan kretek dan tembakau yang akan mengantarnya ke kota. Rustam berurai air mata kala berpamitan dengan kedua orang tuanya dengan berat. Ia melangkahkan kaki menapaki harapan yang baru. Pemuda itu masuk ke kabin dan duduk di bangku penumpang. Lekwadi yang menunggu akhirnya menjalankan mobil dan menggilas jalanan tanah yang tak rata. Kowe kok pucet ngono le? Oke, ngombe sek ben seger, ucap Lewadi sambil menyodorkan minuman dalam botol anak-anak karena melihat wajah Rustam yang sedikit pucat. Suwun lek, jawab Rustam sambil menyambut botol dari tangan lelaki tua itu. Dia membuka tutupnya dan meneguk isinya. Begitu segar dan terasa hangat di tubuh, aroma jahe menguar dari celah botol. Rasanya begitu menenangkan hingga pemuda itu tertidur. Rustam terbangun di sebuah tempat yang gelap. Bukan gelap, melainkan matanya tertutup kain tebal hingga tak seberkas cahaya pun bisa tertangkap matanya. Tubuhnya tak bisa digerakkan, tangan dan kakinya terikat, begitu juga mulutnya yang tersumpal hingga tenggorokannya terasa tercekat. Satu-satunya indera yang masih terbuka hanyalah hidung. Telinganya dia bisa mendengar desis dan bisikan yang tak bisa ia terjemahkan. Hidungnya mengendus aroma wangi bunga, sengat asap dupa dan kemenyan, juga anyir darah yang datangnya entah dari mana. Di tempatnya terbaring beringkuk,
Dia bisa merasakan pergantian suhu yang begitu signifikan. Dia ingin memberontak, namun semua persendiannya terasa lemah. Ia tak memiliki tenaga, seluruh tubuhnya terasa keluh dan mati rasa. Koe ora oleh lu oleh saiki, koe sing bakal gede no usahaku, ucap seorang lelaki yang warna suaranya begitu familiar. Dalam kegelapan, disinari remang lampu kecil di sudut ruangan, lelaki itu menghunus keris yang sedari tadi ia urapi dengan wewangian dan aroma kemenyan yang menyengat. Rustam ingin berteriak, namun mulutnya tersumpal. Dia hanya bisa pasrah kala sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Di sekitar terdengar samar kekeh tawa yang bersautan dari apapun yang tak bentuknya. Rustam hanya mendengar bahwa kekeh itu tak hanya satu, bukan pula berasal dari 2 atau 3 orang. Suara kekeh tawa itu terlalu ramai, terlalu riuh, mirip dengan suara yang ia dengar kala berada di tepian pasar setan. Sekilas, dalam ketidakmampuannya Rustam bersenandika, apakah pasar setan yang pernah ia temui adalah bentuk dari pesugihan yang dilakukan? Lantas, bagaimana kematiannya bisa dikonversi menjadi kejayaan dan harta? Matimu bakal tak eling le, ucap lelaki itu tegas, kemudian menusukkan keris yang terhunus ke leher Rustam hingga aliran darah mengalir ke segala arah. Winarno sudah gelap mata. Apa yang ia warisi ternyata bersama kekuatan gelap. Sang juragan yang dianggap baik hati itu justru melumpuhkan mantan pekerjanya melalui Lewadi dan menjadikannya tumbal demi usaha yang lebih besar. Keris tertancap semakin dalam. Dalam sekejap, tubuh lemah Rustam menjadi biru dengan guratan urat hitam yang mencuat menyembul di kulitnya. Sudah tentu Rustam bukanlah yang pertama, dan sudah pasti bukan pula jadi yang terakhir. 6 bulan berlalu, sebuah amplop tebal tiba di sebuah rumah yang begitu sederhana. Dialah rumah keluarga Rustam yang hanya tersisa ibu dan ayahnya. Sepasang orang tua itu menangis terharu kala membaca surat dari anak semata wayangnya yang berada jauh di kota. Meskipun keduanya tak mengenyam pendidikan, beruntung keduanya masih bisa membaca meski terbata. Deret kalimat yang mereka tangkap membuat keduanya hanya bisa berbangga dan berbahagia. Rustam kini mendapatkan pekerjaan yang begitu layak, ditambah dengan berlembar-lembar uang yang sudah tentu dirasa jauh lebih dari cukup, bahkan bisa mencukupi kebutuhan mereka selama setahun penuh dan masih bersisa. Keduanya merasa bahagia, terharu dan bangga. Anak semata wayang yang mereka besarkan kini bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Itulah setidaknya yang mereka kira, tanpa mereka tahu bahwa surat yang mereka baca dan uang yang mereka pegang adalah dari Juragan Winarno. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Wah, ngeri banget ya. Ternyata Juragan Winarno melakukan pesugihan ya teman-teman ya, dan sudah banyak memakan tumbal. Dan yang paling mengejutkan lagi, ternyata Lewadi ini adalah kaki tangan Juragan Winarno. Waduh, Rustam dijebak ternyata tuh ya. Rustam dijebak, dan memang apa yang dialami Rustam itu adalah bagian-bagian dari proses ritual itu. Ngeri banget, ngeri pakai banget. Dan pantesan aja tuh ketika dia izin pamit keluar terus mau berangkat ke kota, biar dianterin tuh ya sama Lewadi dan dikasih minuman. Ternyata ketika dikasih minuman itu adalah minuman yang berisi obat bius. Wah, ngeri banget ya. Dan sampai pada akhirnya dibawa, dan wah, itu ritual ritual puncaknya ngeri banget ya kan, pakai keris ditusuk. Aduh. Dan orang tua Rustam sendiri nggak ada yang tahu
Mereka taunya Rustam pergi dan setiap bulan ngirimin uang. Padahal yang ngirimin uang ya Juragan Winarno, tanpa tahu kabar yang sebenarnya, hanya lewat surat. Jadi karena setting ini tahun 90-an, jadi saat itu belum ada surat ya teman, belum ada media handphone atau apa, hanya surat memang saat itu. Dan kasihan banget. Paling kasihan adalah keluarga Rustam, orang tua Rustam. Jahat banget nih Juragan Winarno. Dan terima kasih atas kisahnya, luar biasa sekali Bang Jana. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, ayo bisa diklik dulu tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lainnya ya, mungkin punya pendapat lainnya, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.